belajar agama Kristen, anak-anak silakan membuka buku halaman 11, buku Zaburnya. Ya anak-anak, kita akan belajar tentang dampak dari dosa. Sebelum kita belajar agama Kristen, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Nah, Bapa di surga, hari ini kami bersyukur kami boleh menikmati berkat Tuhan. Tiba saatnya kami mau belajar. Tuhan berikan kami hikmat pengetahuan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh belajar dengan baik memahami pembelajaran hari ini. Tuhan berkati dari awal hingga pada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Anak-anak, kita akan belajar dampak dari dosa itu seperti apa dalam pembelajaran kita yang kedua kali ini. Nah, dampak dari dosa Miss Yuyun sudah jelaskan kepada anak-anak di pembelajaran yang pertama, ya. Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden. Ya, itu dosa yang mereka buat. Mereka tidak mau taat kepada Tuhan, mereka mau melanggar perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden yang tadinya mereka boleh sangat menikmati taman itu. Tuhan menciptakan semuanya dengan baik, mereka menikmatinya dengan sangat baik. Tuhan membuang mereka. Itu dosa yang mereka lakukan. Jadi apapun dosa yang kita buat pasti ada akibatnya. Ya, anak-anak bisa membacanya dalam Kejadian 4. Ya, Matius 5 ayat 21 sampai 22. Di situ diceritakan bagaimana ya kejadian itu berjalan yang baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada pun tujuan pelajaran ini, yaitu anak-anak agar kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang sudah berdosa, ya. Tapi ada pertobatan, ya anak-anak ya. Yang kedua, agar kita menunjukkan perubahan dan cara hidup sebagai manusia yang berdosa yang sudah bertobat. Ya, kita harus bertobat. Oke anak-anak, di dalam Roma 3 ayat 23 firman Tuhan berbunyi demikian: karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita ini adalah manusia yang sudah berdosa, yang sudah diusir dari Taman Eden, seperti manusia ini yang sudah ada di padang gurun yang panas. Kita terpisah. Ada jurang pemisah antara kita dan Tuhan. Ya, Tuhan jauh di sana. Dia itu kudus, suci, tidak bisa berhubungan dengan dosa karena kita sudah berdosa. Yang tadinya kita mempunyai keistimewaan, yaitu mempunyai sifat-sifat Allah, akhirnya sifat-sifat Allah yang kudus, sifat-sifat Allah yang baik tadi itu akhirnya menjadi jauh, dan kita sering melakukan dosa. Kita sering melakukan kejahatan di dunia ini. Kita selalu melakukan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat anak-anak ya. Jadi kita harus benar-benar mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Semua perbuatan yang dilakukan manusia pasti mempunyai akibat dan dampaknya masing-masing. Galatia 6 ayat 7, manusia mempunyai kebebasan untuk memilih dan mengambil keputusan. Kita diberikan kebebasan. Jangan sesat. Jangan sampai kita hidup dalam penyesatan saat ini. Maksudnya adalah kita hidup jauh dari Tuhan. Kita mau melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Misalnya suka berbohong kepada orang tua, suka berkelahi dengan teman, mencuri, suka marah-marah, suka sombong, ya, suka pamer-pamer barang-barang berharga. Saya loh punya baju bagus loh, kamu pasti gak punya ya. Itu gak boleh. Itu Tuhan yang kasih. Itu namanya sombong anak-anak. Ya,
iri kepada orang lain, nggak boleh iri. Suka menyontek. Kalau lagi ulangan, anak-anak sukanya nyontek. Ini kita sedang dibelenggu oleh dosa, seperti anak kecil ini. Dia lagi dibelenggu, dia lagi diikat oleh rasa dosa, menyontek, rasa iri hati, rasa berbohong, suka fitnah orang, diikat dia. Bagaimana kita bisa keluar dari ikatan ini, anak-anak? Kita sering melakukan dosa. Ayo kita keluar dari sini, anak-anak. Bagaimana caranya, anak-anak? Ya, juga kita bisa belajar ya dari contoh Kain sebagai contoh orang yang jatuh dalam dosa. Ia merasa iri hati terhadap Habel karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan. Kain mempersembahkan hasil panennya, Habel mempersembahkan domba hasil ternaknya yang terbaik. Ya, dia berikan yang terbaik, persembahan yang baik di hadapan Tuhan yang Habel berikan. Ini lembu emas yang besar, yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, anak-anak ya. Dan anak-anak, akhirnya apa, anak-anak? Perbedaan cara mereka memberikan persembahan adalah sikap Habel dengan penuh rasa syukur yang tulus ya. Habel dia punya hati yang tulus untuk memberikan kepada Tuhan. Ia mempersembahkan seekor domba jantan muda dan yang gemuk. Tapi Kain bagaimana? Dia biasa-biasa saja. Dia bawa buah-buah ini yang tidak ada artinya ini. Hukuman Tuhan, dan akhirnya apa? Timbullah rasa iri hati Kain, ya kan? Akhirnya dia menjadi marah, dan dia akhirnya apa? Berpikir. Dari hati yang iri tadi dia mulai berpikir. Dia mulai berpikir, sebentar saya akan membunuh dia. Kalau dia sedang mengembalakan domba-dombanya, saya akan bunuh dia diam-diam dari belakang. Anak-anak, ini perencanaan yang jahat. Akhirnya apa? Habel mati. Banyak dosa yang dia buat. Sudah iri hati, sudah punya rencana untuk membunuh. Akhirnya tercapai keinginan. Anak-anak, apakah sampai di situ ceritanya? Tidak. Tuhan akhirnya memberikan hukuman kepada Kain. Ya, tanah tidak akan memberikan hasil apapun untuk Kain. Kain akan menjadi seorang pelarian dan pengembara. Dia akan berjalan-jalan tanpa mendapatkan hasil apapun karena dia sudah melakukan kejahatan ini, dosa yang Tuhan sudah berikan hukuman kepada Kain. Setiap perbuatan dosa yang kita buat pasti ada konsekuensinya. Ambil keputusan yang terbaik mulai hari ini, anak-anak. Seperti firman Tuhan yang sudah Miss Yuyun katakan tadi, keputusan ada di tangan kita. Kalau kita terus melakukan kejahatan, percayalah kita akan mendapat hukuman dari Tuhan. Tuhan yang akan memberikan hukuman kepada kita. Jadi anak-anak, kata Tuhan Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Anak-anak, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Yang tadinya kita sering melakukan dosa, sering jahat kepada orang, anak-anak minta kepada Tuhan, mengakui kepada Tuhan agar kita bisa punya hubungan dengan Bapa di surga. Ya anak-anak, ini adalah salib, ini adalah jalan salib, ini salib. Ini simbolnya adalah supaya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan mempunyai hubungan yang baik juga dengan sesama. Kalau kita sering masih menyakiti hati orang lain, berarti apa anak-anak? Kita belum punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita belum mau mengakui di hadapan Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang mau menyenangkan orang lain. Ini firman Tuhan katakan, datang kepada Tuhan. Jika
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita kadang-kadang sombong, kita kadang-kadang mengakui bahwa kita hebat, padahal tidak ada Tuhan. Jika kita mau mengaku di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena datang kepada Tuhan, akui kepada Tuhan kesalahanmu hari ini, supaya Tuhan mau, Dia mau mengampuni. Yaitu di dalam Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Allah Bapa kita akan diselesaikan kalau kita datang kepada Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Anak-anak, Yesus dapat mengambil kesimpulan bahwa firman Tuhan sudah banyak mengajar kita, anak-anaknya. Apa yang Alkitab katakan kepada Tuhan itu adalah isi hati Tuhan, supaya kita terus diselamatkan, terus dibaharui, terus menjadi anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Yang tadinya kita jatuh dalam dosa, kita menderita, kita semua sering jatuh, kita jauh dari Tuhan. Manusia meninggalkan Tuhan, manusia akan mati. Dan kalau kita mati, kita kemana? Kita tidak tahu. Karena itu kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan Yesus supaya kita bisa mempunyai hubungan yang baik lagi dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Manusia mendapat keselamatan, manusia memiliki hidup yang baru dan meninggalkan dosa. Kita akan melakukan hal yang baik, yang menyenangkan orang lain, dan mulailah dari sekarang untuk hidup yang baik, mengakui datang kepada Tuhan Yesus, mengakui dosa kita, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Oke anak-anak, kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Semoga pembelajaran ini menjadi bermanfaat untuk kita, menjadikan kita anak-anak yang mau melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami boleh belajar tentang dosa, dan biarlah kami ya Tuhan menyadari dosa kami, agar kami boleh melakukan yang baik di hadapan Tuhan, sehingga kami terus menjadi anak-anak yang membawa terang kemanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa kepada Bapa di surga. Semua katakan amin. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.